omongan kita juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhidhu dzikra hadhihi billadati al-maut. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Asnan Mata'anallahu yutuli hayatin wa nafa'ana. Juga guru kita yang baru saja menyampaikan mau'idhah hasanah Al-Mukarram Kiai Haji Jahrudin, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah berikan keberkahan kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah jauhkan tanda-tanda yang beliau sebutkan tadi. Biar panjang umur terus. Juga Ustaz Akhil Mahmud, Ustaz Alim, juga Ustaz-Ustaz yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doakan guru-guru kita sehat semua. Seluruh jamaah yang saya hormati, serta tak lupa sahibil musibah, keluarga almarhum Bapak Yatimin, Bapak Yatimin yang hari ini ke-7 hari anak-anaknya menjadi yatiman. Yang benar ya? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh guru kita. Enggak nambahin juga, hadir Subhanahu wa taala sekedar mengingatkan pribadi. Cenderung manusia itu lebih suka dandanin bagian muka. Cenderung atau lebih sering manusia itu ngerapihin bagian depan. Seringkali mereka suka ngerapihin bagian luar ketimbang dalamnya. Kita punya rumah, biasanya yang dirapihin dulu terasnya. Padahal kita jarang duduk di teras itu. Dalam rumah tangga pun subhanallah, di luar kayak apa kita menjaga image kita, di luar kayak apa kita jaga pergaulan kita, tapi nyatanya di dalam belum tentu kita jaga kesopanan kita. Maaf, di luar kadang kita nyanggup hadirin untuk nahan kentut, ya kan? Di luar, di depan teman, apalagi di majelis, tapi depan bini prat-pret aja. Ya kan gitu ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya manusia cenderung begitu. Yang dia beresin bagian luar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ini kan innal hayata aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya hidup yang Allah kasih hari ini untuk memiliki keyakinan dan wajib untuk berjuang. Nah, bicara perjuangan itu bukan hanya untuk membenahi bagian luar, tetapi harusnya bagian dalam pun kudu dirapihin. Saya pernah sampaikan, dalam Al-Quran Allah sebutkan wa Jibrila wa Mika. Masih ada yang mau ngopi? Ada. Iya, jangan pakai bergerak. Udah gitu ya? Kopi masih ada kan? Udah dulu. Maka Quran menyebutkan wa Jibrila wa Mika. Disebutkan Jibril dulu baru Mikail hadirin.
Jibril itu bawa makanan dalam, Mikail bawa makanan luar. Mikail nurunin hujan, dari hujan tumbuh-tumbuhan ada, kemudian kita jadikan makanan itu untuk membenahi kita punya jasa. Jibril turun menurunkan wahyu yang itu diperuntukkan untuk makanan ruh kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham bahwa jasad yang kita puja-puja hari ini, jasad yang kita bangga-banggakan hari ini, jangankan mati, umur makin banyak sudah nggak bangga lagi kita. Jangankan mati, umur udah makin banyak, udah banyak ngeluhnya kita dengan jasad kita. Pinggang gampang buat otek. Ya enggak? Ya Rabbi ya Karim, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang sudah dipanggil oleh Allah, jasadnya cuma lidud, cuma diperuntukkan untuk belatung-belatung yang ada di dalam kuburnya. Hadirin, ulama katakan ada satu kesempatan di mana ruh itu diperkenankan untuk memandangi jasadnya. Ketika seseorang sudah terlepas ruh dari jasadnya, ketika seseorang meninggal dunia, ada satu waktu di mana ruh ini memandangi jasadnya, seraya dia menyesali dengan apa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Dulu engkau begitu saya jaga, kata si ruh. Dulu begitu engkau saya rawat, tapi hari ini ketika saya terlepas dari engkau, hadirin yang dirahmati Allah, jasad itu sudah tiada lagi gunanya. Contoh kecil, hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita punya teman akrab, teman dekat. Teman kita meninggal, biar kata akrab banget, masih nggak kita mau ngopi bareng dia? Hah? Oh enggak? Kan enggak, ada Subhanahu wa ta'ala. Kemarin katakanlah kita punya perempuan cakep bener. Kemarin jangankan WA, telepon pun Masya Allah nggak ada hentinya. Kita akan Subhanahu wa ta'ala, perempuan cakep kita meninggal, hal Subhanahu wa ta'ala, dia nelpon mau nggak ngangkat kita? Buset. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kita lebih sibuk urusan luar. Maka malam ini ya urusan dalam lagi kita urusin. Ini malam ini aja. Kalau bicara cukup ya kurang. Kita makan sehari ada yang 2 kali, 3 kali, 4, 6 kali ada. Tapi kita ngurusin ruh kita seminggu sekali belum tentu hadir. Ngempanin ruh kita seminggu sekali belum tentu. Ada aja bentroknya tuh kata Kiai tadi. Kenapa tuh bentroknya kan gitu, Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, perjuangan kita benahi dalam diri kita, benahi diri kita, benahi ruh kita. Yang kedua, insya Allah ada 9. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, ada doa Nabi, Rabbi zidni ilma warzuqni faham. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami pengetahuan, juga tambahkan kepada kami pemahaman. Insya Allah kalau ukuran ilman, kalau ukuran tahu, kita orang yang rata-rata tahu. Tapi ukuran paham, belum tentu semuanya jadi orang paham. Hadir. Ada orang yang katakanlah kurang sehat, dia datang ke puskesmas, kata dokter, Bapak mau saya suntik. Kata orang yang tahu, jangan dok, sakit. Tapi kalau kata orang yang paham, dia nggak bakal berkata begitu, dia rorodin aja, nih pantatnya, ayo tusuk di mana dok, mau tuh yang paham. Dia apa? Paham.
Maka hidup ini perlu pemahaman, hadirin yang dirahmati Allah. Allah nyiptain hidup buat kita, ma'asyiral hadirin, hakikatnya untuk senang-senang kok. Cuman senang-senangnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ada orang yang ketika ibadah meneteskan air mata, sedih dia? Belum tentu. Bisa jadi dia begitu senangnya dengan ibadah. Sebab air mata itu belum tentu indikasi orang sedih. Hadirin, air mata belum tentu tanda orang itu lagi sedih, belum tentu. Ada anaknya lagi di wisuda, orang tuanya netesin air mata, sedih gak dia? Hah? Sedih. Lah senang hadirin. Air mata belum tentu kesedihan, ma'asyiral Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketawa bukan tanda orang senang. Ada orang tawa aja. Ya? Ini kenapa ditawa aja nih? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahami apa yang Allah sampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu hakikatnya menyenangkan, hadirin. Nah, orang-orang yang ketika ibadahnya jadi menyenangkan karena ibadah adalah cara dia dekat dengan Allah, ibadah adalah cara dia komunikasi dengan Allah, maka saat dia dipanggil pun dia senang, hadirin. Dia senang. Kenapa ada orang yang mati nggak senang? Sebab dia tahu dosanya masih sengengkean. Sebab dia paham kesalahannya masih banyak. Tapi orang-orang yang senantiasa rajin dengan ibadahnya, nyaman, senang dengan ibadahnya, hadirinnya dirahmati Allah, kapanpun kematian itu sampai kepadanya, dia justru subhanallah merasa senang ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira senang gak mau mati, Pak? Tuh, tadi bagaimana urusan? Hah? Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Udah 2 poin aja saya sampaikan. Yang pertama, ayo benahi dalam diri kita. Yang kedua, pahami apa tujuan hidup kita. Karena hakikatnya hidup kita ini hanya sekedar sementara untuk mengais bekal, untuk mengumpulkan bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam yang ke-7 ini mengingatkan kita bahwa satu saat pun kita mengalami malam yang ke-7, orang-orang akan datang mendoakan kita kalau ada yang datang, ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan tak lupa buat sahibul musibah, terutama buat yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal kebaikan semasa hidup, yang dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin. Hadirin, banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.